Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kinematika. Kalau di modul kurikulum merdeka atau modul kurikulum nasional berada pada bab 2. Nah, teman-teman, terlebih dahulu kita akan memahami peta konsep dari kinematika. Peta artinya gambaran, peta konsep artinya gambaran dari suatu konsep, yaitu pelajaran kinematika. Nah, kinematika mencakup dua hal, yaitu gerak lurus dan gerak melingkar. Gerak lurus memiliki besaran, di antaranya adalah posisi disimbolkan besaran sebagai S, jarak disimbolkan besaran sebagai X, perpindahan disimbolkan besaran sebagai S, namun kita kasih arah panah vektor. Ya, arah panah artinya vektor. Berarti perpindahan itu meninjau arahnya juga gitu. Kelajuan V, kecepatan V, vektor V namanya. Percepatan A. Oke. Nah, itulah gerak lurus. Besaran-besaran diantaranya seperti itu. Lanjut. Gerak lurus terdiri atas dua bagian, yaitu gerak lurus beraturan atau dikenal sebagai GLB. Gerak lurus berubah beraturan dikenal sebagai GLBB. Nah, perpaduan antara GLB dan GLBB menghasilkan namanya gerak parabola. Nah, teman-teman, seperti begitu ya. Lanjut, kita bahas ke gerak melingkar. Gerak melingkar memiliki besaran, yaitu sudut tempuh atau dikenal sebagai theta. Simbol besarannya kecepatan sudut omega. Nah, kecepatan linier V, percepatan sentripetal atau dikenal besarannya adalah AS. AS. Seperti begitu. Nah, untuk gerak melingkar beraturan dalam modul ini tidak dibahas. Jadi kita abaikan saja teman-teman. Jadi teman-teman, kesimpulannya ialah dalam mempelajari kinematika ada 3 materi yang akan kita bahas, yaitu gerak lurus yang pertama, gerak melingkar, dan gerak parabola. Seperti begitu teman-teman. Lanjut teman-teman, kita ke materinya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. A besar titik pengertian gerak. Subbab ini membahas mengenai posisi dan kerangka acuan yang bersesuaian dengannya, serta hubungan dengan pengertian gerak. Jadi teman-teman, gerak ialah perpindahan atau perubahan kedudukan, perubahan posisi seseorang. Itu disebut gerak. Nah, dalam gerak kita mempelajari yaitu adalah kerangka acuan dan posisi pada poin pertama. Mari kita baca teksnya. Kalian dan ibu kalian berbelanja keperluan berada di pasar yang sama. Kita katakan sebagai pasarnya ya pasar Sanggeng, yaitu Manokwari. Nah, Kwari. Oke. Bagaimana kalian menginformasikan posisi kalian kepada ibu kalian? Nah, jadi kita lihat dulu acuannya yang di mana. Kalau posisi kalian berada di pasar Sanggeng, acuan kalian sebagai apa? Misalkan nih, acuannya di ATM Mandiri Sanggeng. Jadi kalian telepon ibu. Ibu, saya berada pada ATM Mandiri Sanggeng. Nah, atau saya berada pada samping ATM Mandiri Sanggeng. Nah, itu sebagai acuan. ATM-nya, posisi kalian berada di sampingnya atau di depannya. Seperti begitu teman-teman ya. Yang kedua adalah pilot pesawat terbang perlu menginformasikan posisinya kepada petugas ATC secara berkala agar tiba di tujuan. Kita misalkan aja bandara Rendani MKW ya, Manokwari. Itu adalah bandara yang dituju. Pilot tersebut sampaikan begini ke ATC-nya bahwa saya berada arah timur bandara Rendani, jaraknya sekian. Nah, seperti begitu, dan akan disampaikan secara berkala, secara berkelanjutan. Seperti begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya, kerangka acuan itu sebagai patokan untuk menjelaskan posisi atau keberadaan kalian ada di mana. Oke, lanjut. Nah, perhatikan gambar 2.3. Nah, gambar ini kita perhatikan. Gambarnya kurang jelas ya teman-teman ya.
Di sini saya kasih perjelas sedikit, ini 20 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter. Ini rumah Lani. Nah, Lani. Ini rumah Ayu. Oke. Ini rumah Kesia. Kesia. Ini rumah Tenri. Tenri. Ini rumah Siti. Oke. Ini toko. Nah, arah mata angin yang ini. U, T, S, B. Oke. Kalian berada di rumah Tenri. Nah, kita katakan, oh, ini rumah Tenri. Lanjut, bagaimana menjelaskan posisi kalian jika di rumah Lani menjadi patokan? Nah, ini rumah Lani menjadi patokan. Kita kasih tanda kayak gini ya. Nah, seperti kayak gini. Nah, oke. Kita lihat. Tenri rumahnya ini. Lani rumahnya ini. Kita lihat dulu pertama, jaraknya berapa? 10 tambah 10, 20, 20 tambah 10, 30. Maka kita garis putus-putus sampai di rumah Lani adalah 30 meter. Namun kita lihat di sini ada arah mata angin, ya, 30 meter. Kalau Lani ke kiri, mata anginnya adalah barat. Berarti 30 meter barat dari arah rumah Lani, gitu. Kan Laninya melihat ke rumahnya Tenri, berarti ke arah barat, begitu ya, karena Lani sebagai pusat atau sebagai patokannya. Seperti begitu teman-teman ya. Pertanyaan berikutnya teman-teman, jika rumah Siti menjadi patokan, nah Siti punya rumah sebagai patokan. Kita lihat dari posisi kalian ada di rumah Tenri, maka jaraknya adalah 10 meter. Oke, dari arah apa? Timur, karena Siti sebagai patokan. Siti melihat ke rumah Tenri, lihatnya ke timur. Dan masih banyak kasusnya seperti ini ya, yang teman-teman bisa padukan sendiri cara solusinya seperti apa. Oke, lanjut kita bahas ke topik berikutnya di bawah. Nah teman-teman, di sini saya kan sudah copy gambar ya teman-teman ya. Kita masuk ke topik kedua, yaitu gerak sebagai perubahan posisi. Coba kalian lakukan kegiatan berikut untuk memahami hubungan antara gerak dan posisi. Jadi kita lihat ya. Gunakan gambar 2.3. Yaitu ada ini teman-teman gambarnya ya. Untuk melengkapi tabel 2.1, berarti tabelnya ada di bawah ini. Sondong berada di rumah Siti. Nah, maaf teman-teman, saya memperjelas lagi gambar tersebut. Ini rumah Siti. Oke. Rumah Tenri. Oke. Rumah Kesia. Oke. Ayu, Lani. Nah, seperti itu. Nah, jika Sondong berada di rumah Siti, nah Sondong itu berada pada rumah Siti ini. Nah, lalu pergi ke toko. Sondong ini akan pergi ke toko. Oke. Kita lihat di sini tabel di bawah. Kerangka acuan yaitu rumah Kesia, rumah Lani, dan rumah Tenri. Itu sebagai kerangka acuan atau sebagai patokan. Di mana rumah Kesia berada di sini. Nah, di sini rumah Kesia. Posisi awalnya berapa? Antara Siti dengan Kesia punya rumah. Kita katakan berapa ya? 10 tambah 10, 20 meter. Arah apa teman-teman? UTSB. Arah barat. Kenapa arah barat? Karena Kesia rumahnya sebagai patokan. Kesia lihat rumahnya Siti, maka lihatnya ke arah barat, bukan ke arah timur. Kalau Siti lihat Kesia, berarti ke arah timur, karena Siti sebagai patokannya. Seperti begitu. Jadi jangan sampai salah konsep teman-teman. Lanjut teman-teman. Posisi akhirnya itu apa? Sondong itu kan berada di rumah Siti. Akhirnya itu Sondong berada di toko, karena Sondong akan pergi ke toko fisika. Ada ini teman-teman. Berarti 10 tambah 10, 20 tambah 20, 40 meter arah barat dari rumah Kesia sebagai patokannya. Nah, seperti itu teman-teman.
Terus perubahan posisinya apa teman-teman? Perubahan posisi dari toko fisika ke city adalah 20 meter barat. Rumah Lani sebagai patokan. Nah, ini Rani punya rumah nih sebagai patokan. City. Kita lihat ke arah city. 10 tambah 10, 20 tambah 10, 30 tambah 10, 40. Jadi 40 meter arah barat dari rumah Lani. Nah, gitu. Kita ke fisika ya, 3 tambahkan aja teman-teman. 40 tambah 20 adalah 60 meter barat. Gitu. Perubahan posisinya ya 60 kurang 40 adalah 20 meter arah barat gitu. Oke teman-teman, lanjut ke Tenri. Tenri sebagai patokannya. Oke. 10 meter arah barat. Kenapa? Karena Tenri sebagai patokannya. Lihat ke arah barat. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut. City ke toko fisika adalah 20 tambah 10 adalah 30 meter arah barat. Selisihnya berapa teman-teman? Yaitu 30 meter kurang 10 meter sama dengan 20 meter arah barat. Atau kita katakan bahwa City ke toko fisika itu berapa? 20. Nah, 20 itu adalah selisihnya. Seperti begitu teman-teman. Gampang kan? Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya, gerak itu apa? Apabila ada terjadinya perubahan. Perubahan apa? Kedudukan, atau perubahan posisi, atau perubahan jarak, maka itu yang dikatakan sebagai gerak. Oke, paham teman-teman ya? Apabila ada terjadi perubahan posisi, kedudukan, itu disebut adalah gerak. Teman-teman, untuk videonya cukup sampai di sini saja ya teman-teman ya. Semoga video mengenai materi kerangka acuan dan posisi yang pertama, yang kedua adalah gerak sebagai perubahan posisi. Semoga teman-teman pahami dan bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan ada hal-hal yang belum dipahami, silakan teman-teman mengomentari video ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk di like, share, dan subscribe. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.